Semester 5 enaknya mancing. Waduh. Nah, benar. Waduh. Info mancing ya, teman-teman. Iya, boleh nih, Info teman-teman. mancing, gas saya. Halo Sobat Teknik, kembali lagi di Podcast Grafika bersama aku Della, dan kali ini kita akan mengupas cerita menarik dari dua narasumber spesial kita yang sudah sukses di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Nah, PIMNAS ini merupakan tahap akhir dari program kreativitas mahasiswa atau PKM yang ini menjadi salah satu kompetisi yang paling banyak diminati dan menjadi kesempatan besar mahasiswa untuk berinovasi. Nah, baik, halo, terima kasih sudah hadir Dinda dan juga Mario. Apa kabar? Terima kasih Della, kabar saya baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih Della, puji Tuhan, kabar saya baik hari ini. Oke, boleh perkenalan dulu nih Dinda dan juga Mario. Oke, halo Sobat Teknik, perkenalkan nama aku Yohanes Mario Putra Bagus. Teman-teman biasanya memanggil aku Mario. Aku berasal dari program studi Teknik Fisika Angkatan 2022. Salam kenal Sobat Teknik. Halo Sobat Teknik, perkenalkan nama aku Dinda, atau nama panjangnya Dinda Putri Ramadan, biasanya dipanggil Dinda. Terus saya dari program studi Teknologi Informasi Angkatan 2022 juga. Salam kenal semuanya. Oke, Dinda dan juga Mario berarti sama-sama dari angkatan 22 ya? Iya, Benar itu. benar. Oke, sekarang semester 5. Iya. Oke, nah kalau semester 5 tuh gimana sih kesibukannya? Kuliahnya apa kabar tuh? Oke, karena kita di fakultas yang paling santai, jadi di semester 5 ini tampaknya santai ya. Santai dengan praktikum, santai dengan penelitian, santai dengan berbagai ajang lomba. Jadi mungkin semester 5 ini ya kita hadapin dengan senyuman lah terkait berbagai rintangan tersebut ya lah. Santainya Mario agak beda ya, Din? Iya. Santai ikut lomba, santai apa tuh tadi sampai banyak? Santai kuliah, sampai nggak tidur ya. Wes, santai banget. Oke, boleh kalau Dinda nih. Sama sih karena sama-sama di teknik ya, dan aku teknologi informasi ini banyak banget tugas, apalagi tugas kelompok. Harus nentuin jadwal yang mana bisa semuanya di satu kelompok itu juga kan. Jadi bener-bener hektik sih, apalagi kayak bisa sehari tuh ada 2 deadline, terus bisa ada 3 deadline gitu. Jadi bener-bener wah, ini sibuk di juga semester 5. bener nih, semester 5 juga aku ngerasain sendiri ternyata juga sesibuk itu ya, nggak nyangka. Dulu kayak denger orang-orang di semester 5 ngebicarain kayak sibuk banget, ternyata sekarang kita ngerasain sendiri. Real, kan ada istilah kalau semester 5 enaknya mancing. Waduh, Nah, benar. waduh. Info mancing ya teman-teman. Iya, boleh nih, Info teman-teman. mancing, gas saya. Lu ajakin aku. Aku juga ikut juga. Nah, ini nih, dengan kesibukan kalian yang sedemikian padatnya, perkuliahan kan udah tadi ada praktikum, ada tugas, ada banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan. Nah, apa sih yang bikin kalian yakin untuk ikut kompetisi ini, untuk ikut PKM? Dan dulu tuh persiapannya mulai dari mana, dan timeline waktunya tuh dulu dimulai bulan-bulan apa nih pas mulai udah serius? Kalau aku sendiri tuh karena sebelum kuliah tuh udah dikenalin sama temenku kalau ada lomba PKM. Nah, aku cari-cari juga PKM tuh beneran bergengsi ya lombanya. Terus Universitas Gadjah Mada tuh udah sering banget juara umum, langganan banget. Maka dari itu aku jadi lebih termotivasi buat ikut PKM. Nah, terus untuk persiapannya PKM tuh mulai dari Januari awal. Kita tuh udah nyari timnya apa aja, siapa aja. Terus idenya untuk menyelesaikan permasalahan untuk apa, terus langsung ada proposal hingga Oktober kemarin PIMNAS. Oke, mulai dari awal Januari. Oke, kalau dari Mario sendiri? Mungkin kalau dari aku sih untuk PKM kali ini merupakan tantangan terhadap penasaranku nih dari tahun lalu. Soalnya aku juga ikut PKM tahun lalu tapi tidak sampai lolos ke PIMNAS. Jadi aku nih masih penasaran kok bisa sih aku masih belum lolos PIMNAS di tahun lalu. Nah, lalu kemudian aku mau mencoba lagi tahun ini dengan alih-alih ya semoga lolos PIMNAS aja terlebih dahulu. Dan akhirnya di bulan Desember aku sama teman-temanku membentuk tim nih untuk persiapan PKM, dan kemudian di Desember itu kita brainstorming dan juga memilih dosen pembimbing. Kebetulan dosen pembimbing tim aku itu Bapak Nur Abdillah Siddiq, merupakan dosen dari Teknik Fisika. Nah,
Kemudian di bulan Januari, tim PKM ku ini membentuk proposal yang dimana awalnya itu seleksinya dari universitas dulu, lalu dimonitoring, kemudian akhirnya di bulan Januari terakhir atau Februari awal, proposal tersebut dikirim ke Puspresnas di Belmawa yang dimana merupakan wadah untuk proposal PKM tersebut. Nah itu jadi awal dari aku ingin mengikuti PKM kali ini adalah rasa penasaranku di tahun lalu nih karena tidak lolos PIMNAS. Pantang menyerah ya berarti. Iya benar tuh. Keren. Terus kalau dari PKM itu kan ada beberapa jenis ya setauku. Nah itu kalian ikut jenis apa dan apa inovasi yang kalian hadirkan di kompetisi ini? Oke, mungkin untuk PKM sendiri ada 2 skema, yakni skema pendanaan dan juga skema insentif. Jadi untuk skema pendanaan sendiri merupakan jenis PKM yang didanai dalam beberapa bulan hingga nanti ada PKP 2, yang dimana PKP 2 merupakan presentasi untuk menjelaskan bagaimana progres dari tim PKM tersebut. Kemudian ada PKM insentif, yang dimana PKM insentif tersebut tidak melakukan pendanaan selama beberapa bulan, tapi langsung pengumuman untuk melaksanakan PIMNAS. Nah, mungkin ada 5 jenis PKM pendanaan, mungkin kurang lebihnya. Lalu kemudian ada 2 jenis PKM insentif. Nah, kemudian kalau dari aku sendiri, aku ikut PKM pendanaan, jenisnya PKM kewirausahaan. Yang dimana jenis PKM tersebut merupakan kita diajarin untuk melakukan entrepreneurship, jadi untuk berwirausaha. Kemudian untuk tim aku sendiri membuat Batako Enviroblock. Iya, jadi merupakan batako yang terbuat dari sampah plastik, limbah sekam padi dan oli bekas yang berbentuk interlocking untuk meminimalisasi kerusakan arsitektural dari gempa bumi. Nah, kemudian batako tersebut tidak hanya berhenti di inovasi, tapi bagaimana kita mampu menjualnya itu kepada customer. Soalnya di sini PKM ini merupakan PKM inovasi dan bukan PKM seperti membuat alat, tapi bagaimana kita bisa membuat dan juga menjual produk itu ke customer seperti itu, Dela. Oh iya, berarti selain kita berinovasi juga langsung bisa menghasilkan uang gitu ya, benar. karena ini termasuk yang kewirausahaan gitu. Iya benar, karena saya ingin mendapatkan cuan dan juga jiwa entrepreneur saya tuh meronta-ronta ya. Meronta-ronta, butuh uang. Iya butuh uang, karena semuanya apalagi mahasiswa nih, Benar kita banget. juga butuh uang nih. Benar, relate. Oke, kalau dari Dinda sendiri nih jenis apa dan apa inovasi yang dihadirkan? Oke, kalau saya sendiri, kalau aku tuh pendanaan juga, jadi PKM PM namanya, PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah di situ ada masalah di masyarakat, kami bersama masyarakat memecahkan permasalahan tersebut. Nah di situ di PKM PM dan juga Karang Taruna kami bersama-sama membuat teknologi yang bernama Sustainable Street Light, yang mana teknologi tersebut memanfaatkan sampah diolah menjadi penerangan jalan berdasarkan juga permasalahan yang ada, yaitu yang pertama penerangan jalan yang masih minim, terus pengolahan sampah yang nggak ada, pengolahan sama sekali malah di desa di dusun tersebut. Terus juga ada Karang Taruna yang kurang produktif karena Karang Taruna hanya ada pertemuan tiap bulannya dan juga hanya merayakan hari besar keagamaan, tapi nggak ada kegiatan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dusun. Maka dari itu ya kami membuat program tersebut agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, berarti kalau aku tangkap nih dari Dinda dan juga Mario fokusnya juga untuk mengolah sampah gitu ya? Iya benar betul. Oke, selain inovasi menghasilkan produk baru, menghasilkan alat baru, juga ramah lingkungan dan bisa menyelamatkan lingkungan untuk lebih hijau. Nah, kalau tadi kan Mario ada pembimbing dari dosen teknik fisika. Nah, kalau dari Dinda nih? Kalau aku sendiri ada dari teknik elektro, yaitu Bapak Eka Firmansyah. Oh, Pak Eka. Iya. Oke, selanjutnya aku pengen tahu nih, kalau dari Dinda dan juga Mario kan sama-sama dapat 2 medali dalam satu kompetisi gitu. Nah, itu sebenarnya sistem penilaiannya itu gimana sih? Kok bisa sih satu inovasi, satu penelitian, satu karya bisa dapat 2 medali, bisa dapat 2 penghargaan di bidang poster dan juga presentasi. Jadi ada banyak penghargaan ya yang ada di PIMNAS itu. Jadi bahkan ada juara bertalenta, favorit, terus ada poster dan juga presentasi. Itu ada indikatornya berbeda-beda ya masing-masing. Nah kalau yang bertalenta tuh untuk individunya, terus kalau favorit itu yang sebenarnya nggak juara 1, 2, 3, tapi memiliki inovasi yang bagus dan juga delivernya yang bagus tuh bisa menjadi tim favorit. Terus yang untuk poster itu penilaian hanya untuk poster saja. Kalau yang presentasi itu ada 4. Kalau saya sendiri PKM PM tuh ada 4
hal yang harus dikumpulin. Ada artikel ilmiah, poster, terus presentasi dan tanya jawab, dan juga laporan akhir untuk bisa menentukan juaranya itu dari penilaian itu. Dan pastinya ada indikator-indikatornya masing-masing kan. Nah, indikator tersebut udah dijelasin di buku pedoman. Oh, banyak juga ya yang harus dikumpulin, ada 4. Kalau Maria yang dikumpulin ada segitu banyak juga kah? Kalau untuk PKMK sendiri juga sama. Untuk PKMK aku sama teman-teman juga mengumpulkan artikel ilmiah, laporan akhir, presentasi, dan juga poster itu sendiri. Nah, untuk sistem penilaiannya sepertinya juga sama nih dengan yang sudah disebutkan. Ada presentasi, ada poster, ada talenta, dan juga ada juara favorit. Nah, kebetulan dari tim aku sendiri berhasil meraih penghargaan di presentasi dan juga poster. Seperti itu. Oke, keren banget bisa dapat 2 medali dalam 1 kali jalan gitu. Iya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Iya, benar. Oke. Nah, dari persiapan di bulan, tadi Mario mulai bulan Desember, Bulan dan Desember. Dinda mulai bulan Januari. awal. Nah, dari persiapan sampai ke hari H nih, ada nggak sih pengalaman yang pastinya kan ada banyak cerita yang mungkin membekas, mungkin ada naik turunnya dalam, apalagi ini kompetisi kelompok. Nah, itu ada nggak sih pengalaman yang mungkin memberikan pelajaran berharga atau yang paling berkesan gitu dalam perjalanan Mario dan juga Dinda? Mungkin kalau dari aku sendiri untuk cerita menariknya adalah ketika bulan Januari awal nih. Jadi waktu itu, dulu itu skema PKM adalah kita tuh boleh mengikuti lebih dari 1 tim. Dan juga boleh ikutin ajang lain misalnya P2MB dan juga PPK Ormawa. Dan waktu itu aku sama temanku anak biomedis itu membentuk tim PKM ini. Nah, kemudian kita udah berkembang dan juga udah mengajukan proposal, udah dapat dosen pembimbing. Tapi ketika Belmawa mengeluarkan aturan terbarunya, nah itu yang menjadi sebuah masalah nih. Karena tahun ini itu yang pertama tidak boleh ikut lebih dari 1 tim, maksudnya tapi boleh ikut 1 insentif dan juga 1 pendanaan. Nah, waktu itu temanku ini ikut PPK Ormawa. Oh ya, sebelumnya maaf juga kalau misalnya ketika ikut PKM tidak boleh ikut P2MB dan juga PPK Ormawa, yang dimana itu adalah ajang bergengsi lainnya. Nah, kemudian temanku ini dia megang peranan penting nih di PPK Ormawa. Jadi dia tuh bingung mau milih tim PKM ini atau mau ikut PPK Ormawa, dan kemudian dia sempat cerita, sempat pengen nangis ke aku. Kalau misalnya pengen ngelepasin yang mana dia bingung. Dan itu akhirnya dia berani memutuskan untuk keluar dari tim PKM itu -1 pengumpulan proposal. Jadi kita tuh bingung nih ketika mau pengumpulan proposal ke Belmawa, siapa nih penggantinya. Nah, kemudian akhirnya -1 ini aku bingung nih siapa yang menggantinya, dan kemudian akhirnya aku dibantu temanku 1 prodi untuk menemukan 1 orang yang hilang nih, dan akhirnya bisa menjadi salah satu bagian tim PKM-ku ini, dan akhirnya menghantar untuk PKM-ku ini meraih 2 medali itu. Wah, ceritanya sangat nggak aku sangka ya. -1 tiba-tiba -1 mau ngumpulin. Ada tantangan tersendiri, Ada tapi alhamdulillahnya bisa dijalani. bener banget. Dan akhirnya alhamdulillahnya temanku ini awalnya tuh kayak menyesal gitu loh, karena tim ini lolos PIMNAS, tapi akhirnya puji Tuhannya juga dia juga lolos nih di PIMNASnya PPK Ormawa. Gitu. Alhamdulillah, ternyata dua-duanya punya jalan masing-masing gitu Iya, ya. punya jalan masing-masing. Emang udah takdirnya. Keren. Kalau dari Dinda nih, pengalaman apa yang paling berkesan atau memberikan pelajaran? Ini kayaknya kurang memberikan pelajaran ya, tapi menarik untuk diceritakan. Yang mana jadi kita udah ada di hotel pun sering banget ya latihan presentasi ya. Iya, benar. Bisa jadi dari jam 3 sore hingga jam 12 malam gitu untuk latihan presentasi terus. Nah, di situ pas itu bertepatan dengan pertandingan timnas bola Indonesia sama Cina. Oh ya, kalah 2-1. Waduh. Nah, Kayak itu sedih. jadi pas sebelum latihan presentasi aku maju ke depan kelas pun sempat nonton kan, masih 2-0 itu. Terus pas lagi maju, tiba-tiba pada bersorak tuh 1 kelas kayak gol gitu. Aku lagi presentasi kayak kedistrak kan, karena tiba-tiba pada rame bersorak gol, terus tiba-tiba jadi akunya diem. Dosennya, ayo nggak apa-apa lanjutin aja. Langsung buyar nggak sih? Iya, langsung buyar karena apa ya, tadinya kan sedih ya 2-0, terus
goal jadi 21, ayo dong menang. Ada harapan gitu. ya, Ada harapan nih. gitu. Dan kayak pikiran bercabang kan. Iya, Baik sambil mikir. antara presentasi sama juga pertandingan timnas bola. Berarti nasionalismemu di situ malah nyangkut kedua-duanya nih, Din. Iya. Mikir bola sama mikir lomba. Oke. Sangat-sangat ceritanya di luar dugaan juga. Dan kalau misal aku boleh tanya lagi nih, pengalaman dari PKM atau PIMNAS ini nih, kemampuan apa yang paling berkembang gitu? Kalau buat aku sendiri karena sebagai ketua ya, jadi gimana sih caranya aku untuk berkomunikasi dengan baik kepada anggota-anggotaku, sama juga karena ini presentasi di perlombaan yang bergengsi, semua orang tuh bagus banget ya cara Iya, menyampaikan dan presentasinya. Terus ya aku jadi bisa lebih baik lah dalam menyampaikan presentasi, menyampaikan materi yang harus disampaikan. Mungkin kalau dari aku sendiri, yang pertama seperti yang sudah disebutkan juga, kebetulan aku jadi ketua di PKM. Jadi yang pertama aku belajar dan berkembang adalah skill leadership-nya. Kemudian selain itu yang berkembang lainnya adalah entrepreneur. Jadi yang dulunya aku nggak suka bisnis, tiba-tiba dengan PKM ini aku coba untuk belajar bisnis nih. Dan juga akhirnya skill itu berkembang dan dimana besok tuh aku ingin selain bekerja tapi ingin membuka bisnis seperti itu. Lalu untuk hal lainnya yang berkembang adalah di sini aku diuji nih terkait pantang menyerahnya. Nah tahun lalu karena sempat gagal nggak lolos PIMNAS. Mungkin aku pernah di titik di mana oh ya udah mungkin sama aja kayak tahun lalu, malah buang-buang waktu 2 tahun gagal semua gitu. Tapi aku mau mencoba, oh kalau tahun lalu gagal, tahun ini kalau gagal buang-buang waktu dong gitu. Makanya aku coba untuk seriusin nih dan juga kerja keras supaya aku kesalahan yang sama di tahun lalu tidak terulang kembali di tahun sekarang, seperti itu. Oke, ternyata banyak kemampuan yang berkembang dari kompetisi ini, dari perjalanan ini. Benar. Nah, terus kalau kalian kan berarti udah berhasil gitu di PIMNAS, udah sukses. Nah, setelah sampai di tahap ini, apa sih yang kalian inginkan untuk selanjutnya? Oke, mungkin kalau dari aku sih karena ini bisnis ya. Jadi bisnis ini aku pengen berkelanjutan. Jadi nggak hanya berhenti di PIMNAS kali ini aja. Dan itu juga dipesankan oleh Dewan Juri ketika PIMNAS bahwa untuk bisnis ini kita nggak harus berhenti ketika PIMNAS saja. Tapi kita harus bisa berkembang, kita harus cari investor yang dimana ketika PIMNAS kan dana modal dari bisnis itu hanya dari Belmawa saja. Tapi mungkin ketika berkembang besok dari hasil penjualan, cari investor dan permodalan lainnya. Kemudian untuk tahun depannya sendiri aku juga pengen ikut PKM lagi, cuma berbeda skema pendanaan. Yang dulunya bisnis tapi aku pengen yang nggak bisnis nih untuk tahun depan karena ingin menguji adrenalin nih. Sangat suka tantangan. Iya, suka tantangan. Karena kalau hidup tanpa tantangan kayak biasa-biasa aja gitu, malah flat aja aku ngantuk nih tiap hari. Bosen. Bosen gitu. Info teknik ngantuk. Oke, kalau aku sendiri sih pengen jadi PKM Center karena bisa membantu banyak dan bisa lebih bermanfaat lagi nih. Dan aku juga udah berpengalaman kan, semoga sih bisa lebih membantu teman-teman dari UGM untuk melaksanakan PKM dan juga PIMNAS nantinya. Oke, PKM Center tuh yang membimbing ya dari mahasiswa? Yang membimbing. Oke. Iya. Kalau dari PKM tahun ini juga kalian dapat bantuan dari PKM Center kah? Dapat ada fasilnya juga, fasil khusus bidangnya juga, dan itu tuh aku kayaknya hampir tiap hari chatan sampai tengah malam. Terus kalau misalnya telat nih, harusnya jam 8 udah dikumpulin, ternyata jam 8 tuh masih belum ada pengumpulan, udah diteleponin itu. Sampai cinlok nggak? Waduh. Masalahnya cewek. Waduh. Kamu cinlok ya? Oh, saya cowok juga sih pasiennya. Kalau gitu berarti ada pembimbing dari teknik. Kalau buat teman-teman yang mulai dari nol gitu aman ya? Harusnya. Aman banget karena dari PKM tuh nggak cuma PKM Center doang. PKM Center tuh dari Universitas Gadjah Mada, tapi ada PKM Corner namanya. Jadi PKM dari Fakultas Tekniknya sendiri. Ya kebetulan aku juga salah satu pengurus nih PKM Corner Fakultas Teknik. Jadi tahun ini tuh aku ngerangkap
jadi panitia PKM Corner dan juga peserta PKM itu sendiri. Nah, untuk PKM Corner FT sendiri itu juga bakal memfasilitasi dan juga memberikan wadah bagi teman-teman PKM khususnya bagi mahasiswa teknik itu sendiri untuk bagaimana skema itu bisa berjalan. Nah, untuk PKM Center sendiri itu berasal dari universitas, jadi mereka lebih banyak menghimpun dan juga memfasilitasi. Ada fasilnya, ada pengurus-pengurus lainnya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya awam banget soal PKM, soal PIMNAS, nggak usah takut untuk mencoba karena teman-teman bakal dibantu dan juga difasilitasi sehingga teman-teman akan tahu sendiri dan juga teman-teman akan berkembang sendiri seperti itu. Bener banget. Terus ada dosen-dosen reviewer juga Ya, kan benar. gitu. Ada banyak workshop juga yang biasanya diadain dari Zoom ataupun pas offline-nya sendiri di F11. Jadi tenang aja sih, pasti bakal dibantu dan dibimbing banget dari Universitas Gadjah Madanya. Oke, berarti UGM sangat memperhatikan ya terhadap PKM ini, kompetisi ini sangat-sangat difasilitasi. Iya. Kalau tadi Mario dari jadi PKM Corner PKM Fakultas Teknik. Corner dan Iya. juga jadi yang ikut kompetisi PKM. Iya. Berarti itu mau bimbing diri sendiri kah? Sepertinya gitu ya. Oh ya, mungkin yang pertama betul itu. Jadi membimbing diri sendiri, tapi di sisi lain aku juga bantu tim PKM lainnya. Jadi gimana aku mentransfer ilmu yang sudah aku dapatkan di tahun lalu meskipun nggak lolos PIMNAS. Jadi lebih aku bagaimana supaya teman-teman PKM sekarang khususnya di Fakultas Teknik ini tidak mengulangi kesalahan yang sudah aku buat di tahun lalu. Jadi biar kesalahan itu aku yang alami sendiri di tahun lalu gitu. Jadi biar yang tahun sekarang itu nggak usah mengalami. Jadi aku lebih membimbingnya itu yang pertama dari teknis dan kedua adalah memotivasi mereka supaya mereka tidak jatuh ke lubang yang sudah aku lakukan di tahun lalu. Seperti menarik. itu. Mulia sekali hati Mario. Sangat menarik. Oke, ngomong-ngomong harus salfok nih. Kalian janjian pakai batik atau gimana nih? Janjian nggak ya? Janjian nggak nih? Aduh. Kok tiba-tiba aku lihat Dinda pakai batik, Mario juga pakai batik. Kebetulan aja sih, karena ya kalau aku sendiri ini tuh kayak presentasi pas. Oh, ini outfit lomba. presentasi. Iya, bener banget. Oh, wow. Sangat berkesan berarti. Jadi roknya ini, terus kerudungnya juga ini. Sama ya. Kalau Mario apa nih? Kalau aku sih ini batik kesayanganku ya. Oke. Dan juga waktu PIMNAS juga aku bawa. Karena ini merupakan batik tenun dari suku Manggarai Flores. Kebetulan aku juga dari orang Flores NTT. Jadi ini kayak batik yang menemani aku dari perjalanan awal, dari proposal sampai PIMNAS gitu. Jadi makanya kemana-mana aku bawa batik ini. Saya ini batik pemberian dari ibu. Seperti Oh, itu. beneran jadi baju kesayangan ya. Baju spesial. benar, Oke, spesial. tuh sobat-sobat Flores, boleh nih dibawain batik-batik yang oke ini, aku juga jadi pengen. Boleh. Bagus banget soalnya ya motifnya. Nah, yang terakhir nih, kalau dari teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk ikut PKM atau enggak, masih bimbang, gas nggak ya, boleh dong teman-teman kasih tips dan trik untuk teman-teman yang masih mungkin maba atau mungkin teman-teman yang baru tertarik dan bimbang, tips and trick untuk ikut PKM dan juga boleh nih kasih sedikit motivasi juga. Oke, mungkin kalau dari aku yang pertama, jangan takut untuk mencoba gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu apakah kedepannya itu kesempatan itu ada atau enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman masih awam banget soal PKM, soal PIMNAS, jangan takut untuk mencari referensi. Karena teman-teman bakal dibantu. Di fakultas ada PKM Corner, di universitas ada PKM Center. Kemudian ada dari teman-teman yang mungkin pernah PIMNAS, pastinya juga akan memberikan kontribusi entah dari cerita, pengalaman, dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba. Lalu yang kedua, teman-teman sebelum mencoba itu cari dulu referensi diri sendiri gitu. Jadi misalnya cari referensi di internet, cari referensi dari orang lain. Jadi ketika teman-teman ikut, teman-teman tuh nggak benar-benar kosong gitu, tapi udah tahu dan nanti teman-teman akan ditambahi dan juga akan diberikan lagi ilmu yang baru oleh teman-teman yang sudah berpengalaman. Dan kemudian untuk tips selanjutnya adalah teman-teman coba untuk berkolaborasi dan juga tidak hanya terikat pada satu teman program studi. Dan itu mungkin kesalahanku di tahun lalu, karena dulu tuh aku bentuk tim PKM udah satu prodi, satu kelas, dan juga satu geng gitu loh. Jadi jadi nggak ada kolaborasinya sama sekali. Nah mungkin dari teman-teman sendiri coba untuk mau berdinamika dengan program studi lainnya, berkolaborasi gitu loh. Misalnya
dari fakultas ini, dari prodi ini, dari klaster ini, seperti itu. Soalnya teman-teman akan bakal mendapatkan sudut pandang ide yang baru yang mungkin teman-teman belum dapatkan dari program studinya teman-teman, seperti itu. Jadi tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba dan juga mau berdinamika dengan orang-orang yang di luar dari jurusan kita, seperti itu. Oke, aku tangkep nih. Jadi kita harus berdinamika dari prodi-prodi lain yang jangan juga main sama geng-geng sendiri melulu. Kalau Iya. lomba ikut lomba sama geng, main sama geng itu kan jadi juga agak bosen ya. Iya, benar itu. Oke, kalau dari Dinda nih, Kalau dari aku bener banget ya, jangan takut mencoba. Terus ada kalimat kalau cuman ada 2 kata, gak ada kata gagal, adanya kata berhasil ataupun belajar. Jadi kalau misalnya belum berhasil mencapai sesuatu, misalnya belum berhasil mencapai medali, masih ada kata belajar, berarti kalian udah belajar banyak hal dan pastinya juga bisa bermanfaat kan buat kehidupan kalian selanjutnya. Jadi jangan takut mencoba, coba aja dulu. Terus tipsnya mungkin lebih ke teknisnya ya, agar bisa menang atau ya bisa menang PIMNAS. Itu yang pertama, cari tim yang solid gitu. Terus aku saranin juga tolong cari yang ada 2 gender gitu loh, yang beragam gendernya. Jadi karena jangan cewek semua atau cowok semua, karena itu bisa biar lebih enak aja bekerja samanya. Terus pahami betul buku pedomannya, karena semuanya tuh ada di buku pedoman. Kalau kalian fokusin ke inti buku pedoman PIMNAS tuh apa aja, penilaiannya apa aja, pasti insya Allah bisa dapat medali. Sama bersabar aja, terus dikuat-kuatin, jangan menyerah pokoknya. oke, baik, terima kasih atas cerita dan inspirasinya Dinda dan juga Mario. Sebagai mahasiswa aku juga turut bangga dan termotivasi dari pengalaman dan perjalanan kalian selama di PIMNAS. Nah, sukses terus untuk kalian ke depannya dan terima kasih juga untuk pendengar setiap podcast Grafika. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.